Nah, TBK ini kelihatan di share screen-ku. Nah, baik, kelihatan gini share screen-ku. Baik, mungkin saya mulai MIDI. Jadi seperti yang kita ketahui, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih TBM Volcaneus itu. Jadi TBM Volcaneus itu adalah salah satu badan khusus dalam ruang lingkup keluarga mahasiswa FK Unhas yang bergerak di bidang kegawat daruratan medis dan mengamalkan nilai persaudaraan sebagai landasan untuk mengemban misi kemanusiaan. Nah, untuk saat ini total anggota yang ada di TBM Volcaneus itu berjumlah 1.075 orang yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, mahasiswa klinik, ataupun mahasiswa preklinik. Ini ada di sini visi dan misi dari TBM Volcaneus itu sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai Protap 733 yang prosedur tetap yang ada di TBM Volcaneus ketika ingin melaksanakan suatu kerjasama, baik itu permintaan tim medis maupun peminjaman alat. Jadi namanya itu Protap 733. Kenapa bisa? Protap 733 itu adalah prosedur yang mengatur suatu kerjasama, baik berupa permintaan tim medis, permintaan pemateri, dan peminjaman alat. Sedangkan 733 merupakan ringkasan dari waktu minimal untuk memasukkan permintaan tersebut. Jadi untuk 7 itu yang pertama, yaitu 7 hari memasukkan surat minimal permintaan tim medis paling lambat 7 hari sebelum kegiatan. Memasukkan surat permintaan pemateri atau instruktur paling lambat 3 hari sebelum kegiatan. Dan 3 yang terakhir itu memasukkan surat peminjaman alat medis atau penunjang paling lambat 3 hari sebelum kegiatan. Jadi itu yang dimaksud dengan prosedur tetap 733. Selanjutnya ini Kak, ada profil dan kontak badan pengurus. Jadi untuk ketua umumnya TBM Volcaneus FK Unhas saat ini atas nama Iksan Kak. Di sini ada kontak personnya dan Instagramnya. Bendara umumnya itu ada namanya Lorencia, sekretaris umumnya itu Dede. Divisi hubungan luar itu koordinatornya atas nama Safwan, anggota itu Megu dan saya sendiri Iput. Untuk operasional dan bantuan medis itu koordinatornya Pitpa, anggota itu Anas dan Husnul. Untuk divisi logistiknya itu koordinatornya Rusli, Yudo, Amel, dan Wawo. Untuk diklat itu koordinatornya Nuris, Cetu, Akmi, dan Ai. Dan ini ada biro kesekretariatan, koordinatornya itu Uci, dan biro dana dan usaha koordinatornya itu Ira Munawarah. Jadi untuk anggota mudanya itu sendiri saat ini berjumlah 17 orang Kak. Terus ini ada juga beberapa item kegiatan yang ada di TBM Volcaneus. Ada namanya CFH atau Volcaneus for Humanity. Jadi ketika ada suatu bencana dan kita ada pemasukan donasi, di sini masuk di dalam CFH. Terus ada juga PPGD, dan karena kami juga bergerak di bidang, karena kami salah satu kulturnya juga tuh masuk ke bidang kepecinta alaman, jadi yang selalu TB melaksanakan itu kegiatan kepecinta alamannya itu seperti rappelling, mountaineering, dan camping. Sekaligus ini kalau untuk permintaan tim medis non-emergency itu tim medis baksos, tim medis event, sunat massal, tim medis pemeriksaan kesehatan, dan tim medis lainnya. Serta kami juga bergerak di bidang tim medis emergency. Nah, untuk permintaan kerjasama itu dari pihak relasi itu bisa menghubungi divisi hubungan luar, baik itu Safwan, Megu, ataupun saya sendiri.
mungkin itu penjelasan singkat mengenai TBM Volcanius, Kak. Jadi mungkin saat ini kita bisa nih laksanakan diskusi atau sharing antara Sarunhas dengan TBM Volcanius, Kak. Mungkin dari kakak-kakak Sarunhas ada yang ingin mau ditanyakan kepada kami, atau dari TBM Kalka ada yang ingin mau tanyakan kepada kakak-kakak dari Sarunhas. Mungkin dari kakak-kakak Sarunhas ada yang ingin mau ditanyakan, Kak? Oh iya, saya. Baik, silakan, Kak. Kan tadi sudah dipaparkan badan pengurusnya. Sudah pelaksanaan program kerja atau belum? Ini Ya, sementara, Kak. itu saya dulu. Makasih. Ini sementara berjalan program sementara. kerja. Iya, Kak. Berarti pelantikan sudah? Iya, Kak, sudah pelantikan kemarin, Kak. Sudah ada beberapa program kerja yang sementara berjalan, Kak, sampai saat ini. Kebetulan di forum ini juga ada anggota mudanya kami join juga, Kak. Mungkin masih ada yang ingin kakak-kakak dari Sarunhas mau tanyakan, atau mungkin dari TBM Kalkaneus ada yang mau ditanyakan sama kakak-kakak Sarunhas. Tapi Kak, saya mau bertanya. Iya. Mengenai ini Kak, apakah ada standar alat-alat yang dibawa kalau mentenering Kak? Yang penting dibawa, dan apakah ada standar berapa orang yang harus naik buat kegiatan kayak ke lapangan begitu? Tapi Kak. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Kak. Ya, bisa diulangi pertanyaannya? Ini Kak, apakah kalau kita buat lapangan, apakah ada standar orang-orang yang bisa naik lapangan Kak, kayak mountaineering gitu? Oh, untuk kegiatan mountaineering? Iya. Sama peralatan yang penting-penting saja Kak, yang kayak Arjen yang harus dibawa memang untuk mountaineering Kak. Oke. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi, nomor anggota 5062818 Sarunhas. Menyampaikan bahwa semoga teman-teman dari TBM maupun rekan-rekan dari Sarunhas sehat selalu. Kemudian menanggapi pertanyaan bahwa adakah standarisasi alat mountaineering yang dibawa ke lapangan, itu ada, sebenarnya ada. Sebagaimana mungkin teman-teman TBM ketika berangkat ke lapangan kurang lebih seperti itu. Nah, kalau mungkin mengenai peralatan apa yang dibawa, baiknya mungkin kita diskusikan secara langsung, karena itu lebih menarik saya rasa. Karena kalau kita bahas di sini kesannya seolah-olah Sarunhas membawa materi untuk TBM lagi. Nah itu sama ini, karena saya tidak bisa bergabung lama-lama di di Zoom. Harapannya saya mungkin anak Sarunhas sama anak TBM bisa lari-lari sore atau lari pagi sama-sama atau latihan sama-sama. Itu mah dulu. Kemudian nanti setelahnya mungkin ketemu di mana membahas tentang apa, tentang medis mungkin, tentang bentuk penanganan utama atau apapun itu untuk silaturahmi. Saya rasa itu mungkin. Ya, salam sama rekan-rekan Dasinor di sana sama pengurus yang baru. Oke, keep on fight. Untuk sementara itu dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggapi Kak, sebenarnya rencananya kami juga ingin dilakukan kunjungan kerja, datang ke sekretnya Kakak. Cuman karena berhubung sekarang lagi marak, lagi tinggi Ki kasus COVID, lagi pandemi, jadi kayaknya kurang efektif Ki kalau misalnya kami datang berkunjung ke sekretnya Kakak. Makanya alternatifnya kami laksanakan via Zoom Kak, tapi kalau untuk diskusi lanjut mungkin kita bisa atur jadwal untuk diskusi sama-sama Kak. Gimana? Itu mungkin ditunggu realisasinya. Ya Kak, insya Allah secepatnya.
Eh, jadi bagaimana tahu jawaban pertanyaannya Rusli kan tidak dijawab. Oke, muncul Pak lagi. Terakhir kali Pak ini. Oke, jadi sambil contoh kan kegiatan mountaineering berhubungan dengan gunung. Ada beberapa sebenarnya. Kalau mengenai standarisasi itu tergantung dari siapa atau lembaga apa yang melakukan kegiatan. Nah, seperti itu kurang lebih. Kalau dari Sarunhas, ada beberapa peralatan yang memang dia standarisasinya memang harus seperti itu. Nah, oke, ini berhubungan dengan materi manajemen perjalanan. Tergantung berapa lama perjalanan, maka peralatan akan menyesuaikan tentang peralatan-peralatan apa yang dibawa ke lapangan. Contoh misal, kalau kegiatannya gunung hutan, maka kita bawa perlengkapan gunung hutan. Nah, jangan sampai kegiatannya gunung hutan, kita bawa alat selam, kan tidak masuk akal. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa. Di antaranya adalah yang paling penting adalah peralatan pribadi. Istilahnya kami adalah palbal atau bahasa kerennya perlengkapan dan perbekalan. Nah, untuk perlengkapan dan perbekalan, kan dia terbagi dua. Yang satu perlengkapan atau berupa alat, yang satunya perbekalan berupa alat makan dan bahan-bahan makan seperti itu. Nah, untuk peralatannya, mulai dari peralatan pribadi, shelter. Nah, shelter itu terbagi atas ponco, oke, mungkin jas hujan untuk pembuatan bivak buatan, ada tenda untuk tim, kemudian ada untuk perapian. Nah, perapian itu terhitung per tim juga, boleh juga untuk tim, tapi sebaiknya disiapkan secara individu. Seperti apa itu? Contoh alat masak, kemudian bahan bakar. Nah, kemudian berhubungan dengan bahan bakar, sebisa mungkin membawa bahan bakar tidak satu. Nah, bisa bahan bakar padat seperti parafin, bisa bahan bakar cair seperti spiritus, bisa juga bahan bakar gas. Nah, itu. Kemudian yang berhubungan dengan taktikal pergerakan di lapangan seperti alat tebas. Nah, alat tebas. Biasanya perempuan lebih sering menggunakan benda tajam, tapi di dapur. Nah, itu bedanya. Beda lagi kalau di lapangan. Nah, kalau di lapangan kita menggunakan parang tebas atau alat tajam. Kenapa? Karena sewaktu-waktu mungkin perlu digunakan untuk pembuatan perapian, atau pembuatan bivak, atau mungkin pembuatan tandu alam. Nah, seperti itu. Kemudian berhubungan dengan komunikasi. Jadi tadi sudah shelter, kemudian alat jalan, kemudian alat navigasi, minimal peta dan kompas. Selebihnya itu tambahan. Nah, selebihnya itu tambahan. Minimal peta dan kompas untuk alat navigasi atau alat pergerakan. Kalau ada romer lebih bagus lagi, semakin lengkap, semakin bagus. Jadi selang perlengkapan individu ada perlengkapan shelter, kemudian peralatan jalan, alat tebas tadi, peralatan bernavigasi, kemudian minimal 3 pakaian selama perjalanan, satu untuk berjalan dipakai, satu untuk beristirahat, satu untuk emergency, bisa untuk pribadi maupun untuk orang lain. Kemudian peralatan tambahan seperti medis, kemudian jas hujan sebagainya, seperti itu kurang lebih. Jadi sebaiknya mengenai kegiatan mountaineering, sebenarnya tidak bisa saya sampaikan semua pada tentang itu. Karena itu informasi internal. Tapi kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah, jadi sebisa mungkin membawa perlengkapan itu penuhi kebutuhan pribadi dulu. Nah, kemudian penuhi kebutuhan tim. Untuk shelter, cukup membawa bivak buatan dari ponco, kemudian dari flysheet. Itu hitungannya per orang. Karena harapannya kita bisa bergerak taktikal di lapangan. Kenapa demikian? Bahkan kompor pun terhitung demikian. Serupa tadi, untuk perlengkapan makan dan alat masaknya itu juga terhitung pribadi sebaiknya. Kenapa? Karena ketika terjadi apa-apa di lapangan, entah pribadinya kita yang hilang, disorientasi atau apapun itu masih bisa kita lakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan tubuh, memasak dan lain sebagainya. Seperti itu kurang lebih. Walaupun mungkin masih ada peralatan tim kayak tenda itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Saya kayak kesannya kayak bawa materi sebenarnya kalau seperti ini. Itu jadi itu kurang lebih gambarannya. Kalau lengkap-lengkap sekalinya nantilah bertamu di posko. Karena lama tidak muncul ini anak TBM ke sini. Terakhir kayaknya 2 tahun lalu. Gitu. Terima kasih. Itu mungkin semoga menjawab pertanyaan dari saudaraku di sana. Iya Kak, makasih Kak. Terima kasih banyak Kak. Mungkin dari anak-anak TBM yang lain masih ada yang mau ditanyakan dari diklat, dari logistik, banmet, atau angkut.
atau dari kakak-kakak Sarunhas ada yang mau ditanyakan ke kami, ke TBM Kalkaneus? Silahkan Kak. Mungkin saya Iput mau bertanya. Ya, silahkan Agni. Ini Kak, Tabe, mungkin saya mau lebih menanyakan tentang sistem kaderisasinya di Sarunhas. Bagaimana ini Kak dalam sistem kaderisasinya? Apakah ada acuan khusus yang menjadi patokan dalam kaderisasi di Sarunhas? Ya, Kak, mungkin dari kakak-kakak Sarunhas bisa dijawab Kak. Saya mencetak lagi. Nampaknya pertanyaan berat. Atau jangan keluar-keluar Kak. Oke, kalau mengenai apakah ada pedoman khusus, ya, cuman masih bisa barang 2 menit atau 3 menit. Nah, kalau mau berhubungan dengan apakah ada yang menjadi patokan, patokannya itu kegiatan kaderisasi sebelum-sebelumnya. Itu mungkin kurang lebih. Untuk tujuan-tujuannya, sebenarnya lebih susah mungkin kaderisasinya di TBM daripada di sini. Itu lari-larinya itu dia lari ke mampu untuk melaksanakan kegiatan manajerisasi atau manajemen, kemudian pembentukan mental, kemudian pembentukan karakter. Nah, itu mungkin tujuannya. 3 poin itu. Kalau mengenai kemana-kemananya itu berdasarkan informasi dari internal kami sebenarnya, kurang lebih seperti itu, dari diklat-diklat sebelumnya, dari masukan-masukan dari anggota, kemudian itu yang disesuaikan sama kondisi sekarang. Tapi mengenai tujuannya, standarisasinya itu tidak dikurangi sesuai kondisi, tapi prosesinya yang disesuaikan sama kondisi. Itu mungkin. Oh, jadi ini mungkin saya mau perjelas, jadi tidak ada misalnya acuan yang sudah dibukukan, misalnya karena kami di TBM, karena ada kompetensi yang ingin ditingkatkan, jadi kita ikuti kurikulum, misalnya seperti itu Kak. Nah, kalau misalnya kaderisasi yang mau dijalankan, ada acuannya misalnya sistem kaderisasi yang sudah dibukukan, seperti itu. Jadi mungkin saya ingin memperjelas lagi Kak, jadi di Sarunhas itu tidak ada mungkin sistem kaderisasi yang formal yang dalam bentuk draft begitu ya Kak. Oke. Kalau itu ada dan sudah dibukukan, ada. Itu internal sebenarnya. Oh, ya, Jadi sudah ada konsep pengadilannya dalam bentuk baku. Oh, jadi mungkin itu Kak, kita mau diskusi lagi lebih lanjut bagaimana cara pembuatan sistem kaderisasinya itu, karena Oh, kalau itu mungkin saya rasa ketua aku mungkin yang menjawab karena saya rasa internal sekali. Itu. Ya, oke, Pak, dilanjutkan. Mohon maaf, aku potong sedikit. Mungkin dari kakak-kakak Sarunhas bisa on cam Kak, supaya kita bisa lebih baku kenal begitu. Bisa lebih kenal. Jadi Ya, kalau pertanyaan tadi bagusnya. Ya, bagusnya biar ketua aku yang menjawab, tapi saya rasa internal sekali itu kalau tentang itu. Iya, itu. Jadi mungkin dari kakak-kakak Sarunhas bisa kayaknya on cam di Kak, supaya mungkin besok-besok kita ketemu di jalan bisa saling sapa. Dan silahkan dijawab pertanyaannya yang tadi. Ya toh, jangan sampai ada sampai di pelaminan. Sempat tahu awak mau cari jodoh. Amel ini ngomong Kak. Tuh Amel. Izin bertanya, Kanda. Beruntung. Bang Alwan. Alwan, bisa juga tahu on cam, masa kakak-kakak Sarunhas on cam baru. Oh iya, Tabe Kanda. Jadi ingin saya tanyakan, selain dari program kerja yang dijalankan, apakah ada kegiatan hariannya di Sarunhas, Kak Tabe?
Mungkin kakak-kakak Sarunhas bisa dijawab, Kak. Ya, mohon maaf tadi sempat ada gangguan tadi sedikit. Mungkin bisa diulangi pertanyaannya. Oh iya, jadi yang mau saya tanyakan itu di luar dari program kerja yang dijalankan, apakah ada kegiatan harian di Sarunhas Kak? Misalkan olahraga atau apa Kak? Oh iya, mengenai itu program rutin ya, yang tidak dimasukkan di program kerja. Iya, begitu maksudku Kak. Iya, ada banyak. Seperti latihan, bina jasmani, apa ya, kayak latihan keterampilan lah. Semisal pelatihan prokaret di Danau Unhas, pelatihan SRT di Posko, atau bina jasmani setiap hari Selasa dan Kamis. Itu di luar program kerja. Dan wajib bagi seluruh anggota. Ya mungkin itu hanya beberapa bagian-bagian kecil dari kegiatan-kegiatan yang tidak di program kerjakan. Masih banyak lagi ya. Tapi seperti tadi yang dibilang Saudara Sandi, sebetulnya Muki tahu lebih banyak. Bisa langsung pertemuan di sini atau di manakah? Biar lebih enak tuh. Ya, makasih. Diskusi Kak. Ya, makasih banyak, Kak. Oh ya Kak. Jadi misalkan di kegiatan hariannya Kak itu bisa langsung ikut dalam kegiatannya atau harus ada mekanisme yang dilalui supaya bisa ikut Kak? Harus ada tahapan-tahapannya Kak? Atau bagaimana Kak? Untuk ikut dalam kegiatan maksudnya? Iya, yang kegiatan hariannya Kak. Oh, kalau untuk kegiatan harian seperti bidang jasmani tidak ada mungkin tahapan-tahapan yang harus diikuti. Tapi kalau untuk latihan keterampilan mungkin bisa diadakan dulu pertemuan materi sebelumnya. Karena kalau kami menjalankan latihan itu ada standarisasinya juga. Tidak semena-mena melakukan latihan. Ada yang harus dipenuhi sebelum sampai ke praktek. Ada banyak materi yang harus dilalui dulu sebelum ke prakteknya. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak, Kak, atas jawabannya. Mungkin dari badan pengurus lain ada yang mau ditanyakan? Dari Banmet, Klat, Logis. Sempat ada yang mau ditanyakan? Ya ada kayaknya anggota gue mau bertanya itu. Tapi iya. kata dulu ada. Oh iya, Kak. Saya juga, Kak. Kalau dari kakak-kakak Sarunhas ada yang mau ditanyakan, silakan, Kak. Mungkin dari Banmet atau Diklat ada yang mau ditanyakan? Mungkin tadi Ibu pertanyaanku yang belum terjawab. Oh iya, silakan tanyakan ulang dulu aku nih. Tapi Kak mungkin itu tadi yang pertama ya, tentang sistem kaderisasi yang saya tanyakan. Apakah ada misalnya acuan khusus yang kita ikuti panduan untuk sistem kaderisasinya di Sarunhas? Iya, kalau untuk itu ada pedoman pengadaran yang sudah ditetapkan sebelumnya yang diikuti. Dan mungkin setiap tahunnya kalau ada
hal-hal yang dirasa kurang cocok atau kurang bagus diterapkan untuk masa sekarang, biasanya dibuatkan forum untuk perubahan kurikulum baru terkait pedoman pengajaran. Yang tadi pertanyaannya toh, yang bagaimana cara pembentukannya? Kalau kami di sini biasanya buka forum ke semua anggota dan dibuatkan semacam tim untuk merumuskan apa pedoman-pedoman yang akan diterapkan untuk pendidikan ke depannya. Ya mungkin itu. Mungkin Kak yang ingin saya tanyakan, karena kebetulan ini merupakan salah satu proker yang kami dari Diklat TBM untuk pembuatan sistem kaderisasi. Nah, jadi kita ini mau tanya-tanya bagaimana sih tahap-tahapnya itu kita mau pembuatan sistem kaderisasinya ini. Jadi ceritanya kita mau belajar di SAR gitu, mau tanya-tanya bagaimana langkah-langkahnya. Oh, langkah-langkah. Ya kalau itu, kalau di forum ini mungkin saya tidak bisa jawab. Karena apa kayak internal kalau itu. Tapi biasanya banyak juga lembaga yang banyak bertanya soal itu, tentang sistem pengajaran apa segala macam. Mereka langsung datang jika sini. Kalau ada senior-senior apa yang lain yang lebih tahu, bisa dibantu jelaskan bagaimana awalnya bisa terbentuk itu sistem kaderisasi dan lain-lain, pedoman, di mana bisa lihat contoh apa segala macam. Ya, itu. Oh iya Kak, terima kasih. Mungkin ini dicari waktu lain khusus ini untuk membahas ini kayaknya pembuatan sistem kaderisasi. Sebelumnya terima kasih banyak Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Kak. Kalau dari kakak-kakak Sarunnas, Kak, sempat ada yang ingin Kakak mau tanyakan ke TBM Kakak? Atau Selesai Pak Dek? oh ya Kak, silahkan. Oh ya, kan tadi ada lihat kegiatan kepencinta halaman. Ya, Kak. Yang mau saya tanyakan itu, adakah standarisasi medis yang diatur di TBM ketika berkegiatan di gunung hutan atau di laut? Ya seperti itu. Mungkin adakah standarisasi alat-alat medis, obat-obatan jika berkegiatan di tempat seperti itu? Yang mungkin itu saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak. Mungkin dari logistik bisa dijawab. Mungkin logistik bisa jawab, bantu jawab pertanyaannya. Tadi Kak, untuk adakah standar obat kalau pergi ke lapangan Kak? Kalau kami Kak dari tim dari TBM Kak pastinya ada Kak standar obat-obat untuk lapangan, baik itu kayak apa kayak mountaineering, rappelling, ada semuanya Kak. Kami siapkan obat-obat untuk kegiatan untuk apa untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya kayak obat-obatan itu Kak banyak sekali ada standarnya yang kami buat
Jadi mungkin obat-obatannya saya tidak bisa sebutkan Kak. Intinya ada Kak. Mungkin nanti kalau kami kunjungan ke sekretnya Kak, mungkin kami bisa jelaskan Kak lebih detail tentang obat-obatan apa yang dibawa. Soalnya tidak bagus kan kalau lewat virtual juga Kak. Jadi biar kami Kak bisa lebih nyaman Kak kalau langsung ketemu langsung. Ya mungkin itu saya Kak, nanti kunjungan kami Kak ke sekret kita Kak. Tadi Kak. Oh, jadi selama ini kok enggak zaman Rusli? Nyaman jika cuma kan kalau virtual kan Kak kayak belum terlalu akrab Kak. Mungkin kalau kami kunjungan ke sana tuh biar bisa lebih kenal lagi sama kakak Siap. ada di Sarunhas. Boleh. Tidak laku sekali mau di fakultas. Mungkin sedikit tambahan Kak, mungkin untuk standarisasi obat-obatan yang biasa dibawa kalau ketika TBM Kalkaneus itu pergi ke pecinta halaman, mungkin kasus-kasus yang paling sering terjadi, jadi itu yang dibawa list obatnya Kak. Tapi seperti yang dijelaskan dari koordinator logistik tadi, mungkin katanya dari logistik mau lebih banyak diskusi sama dari pihak SARK kalau misalnya ketemu secara langsung beda Kak. Mungkin nanti diatur jadwalnya. Oh iya, terima kasih karena itu juga kami baru kemarin juga susun itu mengenai standarisasi medis yang diperlukan untuk untuk jenis-jenis operasi gunung hutan, laut, sungai dan lain-lain. Mungkin bisa nanti dicocokkan data-datanya atau bisa disamakan ke segala macam apa pertimbangannya dan lain-lain. Ya mungkin itu. Terima kasih. Siap, saya sedikit tambahan Rusli. Bagus mungkin ke depan itu bikin inisiasi kayak dulu. Saya sempat cerita sama salah satu senior SAR itu kemarin sama seniornya TBM, bahwa dulu waktu awal-awal kan sebelum TBM terbentuk itu rata-rata AFK masuk di SAR. Makanya dulu ada divisi medis ya memang khusus. Ada divisi medis memang khusus. Seumpama ada dua opsinya. Kalau seumpama Rusli bisa inisiasi lagi, karena Kalka bisa join di SAR, bagus lagi. Atau yang kedua bikin kerjasama supaya teman-teman SAR bisa ajar juga kita tentang teknik evakuasi. Terus kita juga bisa sharing tentang keilmuan kesehatan. Itu mungkin kalau dari saya Om Rusli. Bagaimana? Sepakat toh? Karena serius sekali kok dari tadi kuliah ini kau Pak. Oh iya Kak, bagus juga Kak sarannya dari Kak Sarul. Iya. Jadi ikut mau kota tahun depan opreknya tahu Dikdasnya SAR. Kalau dibolehkan ya Kak dari SAR. Masa ini kan masalah internal Kak. Ya, siap. Saya aman ikut nih. Jiwa Kak sama Amel yang mau pergi Kak. Siap. Tapi jangan kau juga terlalu kasihkan kejombloanmu lah. Mungkin dari kakak-kakak Sarunhas ada lagi yang mau ditanyakan Kak, atau dari anak-anak TBM ada atau mau ditanyakan sama kakak-kakak Sarunhas? Tapi Kak, ada juga saya mau bertanya nih Kak masalah pakaian lapangan Kak pada saat mountaineering. Apakah ada standarnya Kak kayak celana medan? Apakah kita boleh pakai celana celana lepis yang biasa saya lihat Kak di Instagram ada salahnya robek-robek naik gunung. Kayaknya lebih keren Kak, tapi masalah safety-nya Kak bagus atau tidak tuh Kak? Tadi Kak. Oh iya, mengenai itu toh yang itu tadi pakaian untuk mountaineering. Sebelumnya tadi itu sudah dijelaskan oleh saudara Sandi tadi. Itu masuk di bagian peralatan pribadi. Masuk di pakaian, aturannya itu ada aturan bahannya. Masuk di materi palbal dia.
ada bahan dan fungsinya masing-masing apa segala macam, mengurangi gesekan dan lain-lain. Tapi kalau mau dijelaskan itu mungkin panjang. Mungkin itu lagi nanti. Mungkin secara garis besar, Kak. Garis besar apanya? Jawabannya maksudku, Kak. Secara umum maksudku, Kak. Dari segi pakaian yang safety, kalau menurutnya kakak-kakak dari Sarunhas. Ya itu tadi. Ya mungkin itu tadi karena pertanyaannya timbul karena banyak melihat tuh yang lain-lain itu orang melakukan kegiatan mountaineering pakai celana jeans, robe-robe apa segala macam. Sebenarnya itu kalau celana jeans peruntukannya itu untuk kegiatan tambang, pertambangan. Kalau untuk kegiatan mountaineering usahakan itu pakai celana yang tipis, ringan, mudah kering, dan berbahan tidak mudah robek. Ya mungkin itu. Oh iya, makasih Kak. Kasih banyak, Kak. Mungkin kakak-kakak Sarunhas ada yang mau ditanyakan, Kak? Sambil sharing atau apa kakak butuh? Ya, terima kasih. Saya dari Sarunhas mau bertanya. Silakan, Kak. Oh ya, perkenalkan diri dulu lah. Iya, Kak. Saya Indi Kristiani Imbo, SAR 5283121 UH. Mau bertanya. Silakan. Untuk kedepannya ini apakah ada rencana kerjasama antara Sarunhas dengan TBM? Kayak ada gambaran gitu. Terima kasih. Mohon maaf, Kak, bisa diulang, putus-putus kita. Ini saya ulang ya pertanyaannya. Untuk ke depan ini, apakah ada gambaran soal kerjasama yang akan diadakan oleh TBM dengan Sarunhas? Mungkin dalam bentuk materi atau pelatihan dan sebagainya. Terima kasih. Mungkin saya yang jawab deh, Kak. Kalau untuk bentuk kerjasama itu, kalau misalnya dari kakak-kakak Sarunhas ingin mengajukan kerjasama, kakak bisa kasih masuk nih suratnya, Kak, ke divisi hubungan luar, bisa ke saya atau ke Safwan, Kak. Jadi nanti kita kasih masuk nih surat, tak kita minta permintaan apa, minta permintaan pemateri, permintaan tim medis atau apakah begitu, Kak, pinjaman alat dan sebagainya. Kakak bisa kasih masuk suratnya, nanti suratnya akan saya teruskan ke divisi yang bersangkutan. Atau bagaimana, Kakak, maksud pertanyaannya? Oh iya, yang saya tanyakan sebenarnya ini yang kalau dari TBM ke Sarunhas, gambarannya dari begitu. TBM ke Sarunhas ya, Kak. Mungkin kedepannya nanti kami akan adakan kegiatan yang bisa berhubungan dengan ini, Kak, Sarunhas. Atau saya tanyakan juga kembali ke Kakak, kalau untuk permintaan kerjasama itu prosedurnya dari Sarunhas itu sendiri seperti apa, Kak? Kalau untuk Sarunhas, ya sama sih dengan organisasi lain, bersurat saja. Terus, mau juga bertanya ini. Iya, Kak. Kalau misalnya kan Sarunhas ada buat kegiatan, Ya. Terus butuh kayak yang bagian medis, misalnya TBM, itu kalau menyuratkan kita, biasanya dibayar tidak ya kalau ada permintaan untuk bagian medis untuk kegiatan Sarunhas? Kalau kayak begitu, Kak, biasanya dia prosedurnya itu begini, Kak. Jadi
kan surat masuk ke divisi hubungan luar, masuk ke saya misalnya. Nanti dari situ kita kan cantumkan permintaan tim medis seperti apa yang kakak ajukan, misalnya pemeriksaan kesehatan atau permintaan sunat massal kayak begitu tuh kak. Nah nanti di situ kita akan bicarakan bentuk kerjasamanya kita mau seperti apa. Sebenarnya untuk dari segi biaya itu sebenarnya tidak ada Ji, cuman terkadang kalau TBM Plakanneus bekerja sama dengan pihak relasi itu cuman ini jika kalau misalnya ada obat-obatan yang terpakai, kadang itu relasi dia yang ganti dengan obat itu sendiri, atau kadang relasi yang siapkan obatnya Kak. Jadi misalnya relasi mau permintaan kerjasama tim medis, mountaineering, kayak begitu toh Kak. Jadi nanti dari TBM tanyakan pihak dari Sarunnas itu mau siapkan obatnya, dia yang mau beli atau mau yang siapkan itu dari TBM. Kalau misalnya dari Sarunnas yang mau siapkan, nanti kami kasih list daftar obat-obat yang kami perlukan, nanti dari Sarunnas yang siapkan. Tapi kalau misalnya dari Sarunnas maunya TBM saya semua yang siapkan, nanti kami yang siapkan dari Sarunnas kembali lagi mau ganti pakai obatnya itu sendiri sesuai berapa jumlah obat yang terpakai, atau dari Sarunnas mau ganti uang sesuai dengan harga dari obat itu sendiri Kak. Dan kadang itu kalau permintaan kerjasama itu kalau selain dari segi pergantian obat itu juga kayak konsumsi biasanya relasi yang tanggung begitu Kak. Sebenarnya itu kayak begitu Ji, ada Ji yang kayak bilang ada biaya khususnya, itu sebenarnya tidak ada jika cuman palingan itu pergantian obat, pergantian alat-alat yang sudah digunakan yang harus diganti, entah dari relasi mau ganti pakai uang atau relasi mau ganti pakai alat yang sama, barang yang sama begitu Kak. Bagaimana Kak? Jadi intinya ini bukan tenaganya yang dibayar, tapi obat-obat yang dipakai. Iya Kak. Oke. Mungkin dari TBM ada yang mau ditanyakan toh sama Sarunhas, atau dari kakak-kakak Sarunhas ada yang mau tanyakan ke TBM. Entah itu tentang kepecinta alamannya atau sebagainya. Tapi Kak, mau izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misalnya di Sarunhas itu untuk kurikulum pendidikannya itu di bagaimana ada batasan-batasan untuk tiap tingkatannya kan, kalau misalnya kayak TBM itu kan pendidikannya ini kan berjenjang sama berkesinambungan, terus di kurikulumnya itu diatur misalnya untuk kompetensi anggota muda ada macam-macam, kayak misalnya untuk bagian medisnya atau manajemen organisasinya, juga untuk kompetensi BP dan senior. Kalau misalnya dari Sarunhas bagaimana Kak, ada juga untuk batasan-batasannya kayak begitu dalam kurikulum pendidikannya Sarunhas Kak? Mungkin kakak-kakak dari Sarunhas bisa bantu jawab Kak. Ya, mengenai tadi pertanyaannya tentang jenjang kaderisasi yang seperti tingkatan-tingkatan materi dalam pendidikan, begitu maksudnya? Iya Kak, yang dalam yang diatur dalam kurikulum pendidikan di Sarunhas Kak. Ya, kalau dari kami sendiri sudah ada juga ditetapkan yang seperti itu. Ada yang materi untuk pengenalan siswa orientasi, ada untuk materi pendidikan dan latihan, ada
materi tingkat lanjutan seperti, dan ada spesialisasi, materi untuk spesialisasi ada standarnya, materi yang harus dikuasai agar bisa menjadi instruktur di Sarunhas, seperti itu. Kira-kira Kak, kalau misalnya dari Sarunhas sudah pernah melakukan pembaruan kurikulum Kak, dan kalau misalnya dalam melakukan pembaruan kurikulum itu Kak, kira-kira berapa lama Sarunhas melakukan pembaruan kurikulum Kak? Ya kalau untuk pembaruan kurikulum itu tergantung kebutuhan yang ada dan tergantung kondisinya bagaimana. Ya mungkin itu saja. Oke Kak, makasih Kak. Terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan, atau kakak-kakak Sarunas masih ada yang mau ditanyakan ke TBM. Ikut saya mau tanya. Ya silakan Usdo. Tabe kakak dari Sarunhas mau tanya, kan selama pandemi apakah masih melakukan aktivitas yang sama atau kegiatan-kegiatan yang sama seperti sebelum pandemi? Terus kalau misalkan masih, apakah ada perubahan-perubahan SOP yang ditambahkan, misalkan mulai dari broadcast-nya, terus bagaimana perizinan selama melakukan kegiatan di masa pandemi ini Kak? Apakah ada kesulitan dalam mendapatkan surat perizinan, atau mungkin ada saran dalam meminta perizinan baik dari pemerintah, dari Satgas maupun dari Satgas COVID? Ya untuk kegiatan di masa pandemi, kalau menurut saya sendiri, kalau kegiatan kami di Sarunhas itu pada masa pandemi itu kegiatannya sama, cuma SOP-nya yang berubah. Mungkin banyak ditambahkan, harus menggunakan masker, bawa hand sanitizer, bawa alat penyemprot, buat camp sendiri, shelter masing-masing, dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang berubah, SOP-nya yang diubah, menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Ya itu. Kalau masalah perizinannya Kak, bagaimana? Perizinan seperti apa yang dimaksud? Dari kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan, baik dari misalkan dari kampus atau dari pemerintah atau dari Satgas COVID. Kalau nggak salah kemarin lapangan tak offline, toka ada yang ini lapangan yang penerimaan anggota. Apakah itu ada kayak perizinannya yang legal? Oh iya, mengenai perizinan di kan kemarin banyak kegiatan yang dilihat itu berjalan apa dan lain-lain seperti diklat. Kemarin itu kami sempat berkoordinasi dengan tim. Kalau misal kegiatan operasi, kami koordinasi dengan tim WR3 apa segala macam, pemerintah setempat. Kemarin itu berkegiatan kami terapkan SOP. Setiap anggota yang mengikuti kegiatan diwajibkan untuk ikut rapid antigen dan harus melampirkan surat keterangan telah vaksin tahap pertama. Dan kemarin itu sempat juga buat kesepakatan dibatasi panitia dan anggota yang turut serta dalam kegiatan. Jadi hanya peserta dan materi yang harus tetap di lokasi kegiatan. Panitia itu bertukar-tukaran dan anggota yang lain dilarang untuk masuk. Ya mungkin seperti itu. Oh iya Kak, masih ada, boleh bertanya lagi? Ikut. Wisnu, bisa ada yang mau ditanyakan?
Iya, masih ada. Terus bagaimana dari Kakak Sar, apakah tetap ada kayak apa di kayak bentuk kesiapsiagaannya dalam hal emergensi, misalkan untuk penurunan tim SAR, apakah selama pandemi itu tetap ada bentuk kesiapsiagaannya untuk penurunan tim SAR, atau misalkan ada siaga hariannya? Maaf, bisa diulangi tadi, kurang jelas. Ini Kak mau tanya tentang bentuk kesiapsiagaan SAR dalam penurunan tim SAR selama pandemi. Apakah SAR itu ada kayak siaga harian yang kayak stay di sekretnya untuk misalkan tiba-tiba ada banjir atau apa yang membutuhkan penurunan tim SAR? Apakah di pandemi ini tetap ada seperti itu atau bagaimana? Oh iya, mengenai itu, untuk kesiapsiagaan sebenarnya apa? Sebenarnya anggota yang datang ke posko itu sebenarnya sudah siap untuk turun operasi, dan apa, untuk jadwal piket dan lain-lain tidak ada yang diatur di sini. Kalau sudah ada info operasi masuk, mau tidak mau kami akan usahakan turun dan tetap mengikuti SOP yang berlaku di masa pandemi. Itu yang dijalankan. Ya seperti itu. Oh ya, berarti tidak ada piket-piket khususnya di. Oh ya Kak, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Tidak ada piket. Kalau piket itu hanya untuk anggota muda. Kalau untuk anggota biasa itu sudah membiasakan sedari anggota muda kemarin yang piket. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Saya itu. Ya, silakan. Bagaimana pemeliharaan alat-alat? Apa maaf? Bisa diulangi? Bagaimana pemeliharaan alat-alatnya, Kak? Pemeliharaan alat-alat? Iya, Kak. Kalau pemeliharaan alat-alat itu kami biasanya berdasarkan makalah-makalah yang dibuat oleh anggota sebelumnya, sebelum pengambilan nomor. Sidang pengambilan nomor itu biasanya anggota buat makalah tentang maintenance alat logam, maintenance pro karet, maintenance alat mountaineering, dan lain-lain. Kita berpatokan di situ karena itu sudah diuji pada saat sidang pengambilan nomor yang pemaparan makalah. Kalau mau tahu, nanti juga bisa dijelaskan itu. Oh iya, Kak. Mungkin nanti kalau kunjungan ke sekretnya Kakak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Kak ke TBM. Saya mau bertanya. Perkenalkan, saya Siti Alfia, SAR 5
9 mau bertanya mengenai pengkaderannya TBM selama pandemi. Maaf, Kak, bisa ulang pertanyaannya? Biasa ulang. Pengkaderannya TBM selama lambat sih jaringanku, aduh. Oh, mungkin pertanyaannya pengkaderan yang dilaksanakan TBM selama pandemi saat ini, Kak. Bagaimana pengkaderannya? Iya, seperti itu. Wah iya, mungkin dari Diklat bisa jelaskan untuk masalah ini pengkaderannya. Mungkin sedikit Kak, untuk pengkaderannya TBM itu sebenarnya tergantung dari SC-nya lagi kembali. Jadi sebenarnya itu pengkaderannya di TBM itu sesuai dengan konsep yang dibuat oleh SC-nya itu sendiri, Kak. Dia mau tanamkan seperti apa atau nilai apa yang mau dia tanamkan ke anggota budaya atau ke calon anggotanya. Tapi itu semua tidak terlepas dari ini Kak, dari NDO dari TBM itu sendiri, yaitu persaudaraan dan kemanusiaan. Mungkin Diklat bisa jelaskan lebih terperinci soal pengkaderannya TBM. Sebenarnya intinya pengkaderan yang ada di TBM itu dia sesuai dengan konsep yang dibuat oleh SC-nya masing-masing. Nah, karena kendala terbesarnya saat ini karena lagi pandemi, jadi mungkin ada beberapa sistem yang akan sedikit diubah konsepnya sesuai dengan pandemi saat ini, mungkin seperti itu Pak. Tapi nanti dari Diklat akan menjelaskan lebih baik mengenai itu Kak. Hanya Kak, terima kasih untuk jawabannya. Assalamualaikum. Apa boleh saya bertanya? Iya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Tika, R54131. Jadi di sini saya mau bertanya itu terkait bagaimana kalau kami dari SAR Unhas ingin meminta dari pihak TBM untuk membawakan materi, kayak kan ada materi dasar dan ada kayak materi lanjutan. Saya ambil contoh saja, itu rencananya dari SAR Unhas itu ingin belajar untuk hacking. Apakah dari TBM itu nanti saat penyampaian materinya ada pembatasan materi atau disetarakan begitu? Ya, sekian, terima kasih. Ya, mungkin dari Diklat bisa bantu jawab. Mungkin saya jelaskan dulu sedikit tentang sistem pengkaderan yang ditanyakan sebelumnya, jadi kan pada saat ini kami baru pergantian kepengurusan, dan untuk pengkaderan itu masih pengkaderan untuk anggota muda selanjutnya itu masih kami ingin diskusikan lagi untuk mengenai konsep dan lain-lainnya. Jadi sampai saat ini kita belum ada gambarannya untuk pengkaderannya ini calon TBM. Tapi kalau untuk anggota mudanya 024 itu kemarin kan dia sebenarnya pengkaderannya itu rencananya 3 bulan, tapi tiba-tiba tiap kita tahu ternyata langsung ada pandemi kayak begini, jadi makanya dia ngaret karena agak dipending dalam waktu yang cukup lama untuk bahas kembali konsepnya yang 100% hampir berubah dari offline ke online. Jadi kemarin kami pengkaderannya untuk 024 itu digabung antara online dan offline, materi-materi yang belum sempat
yang pada saat offline kami bagikan pada saat online. Begitupun juga untuk pembentukan fisiknya. Jadi awal-awalnya itu kami suruh anggota mudanya kami untuk buat video untuk binjas dan video-video latihan fisiknya sesuai dengan target yang kami berikan. Selanjutnya itu, tapi memang pada saat pembuatan video itu agak kurang efektif sebenarnya. Jadi selanjutnya itu kami arahkan lagi untuk offline, tapi dibatasi jadi setiap pendamping itu mendampingi satu peserta untuk kegiatan fisiknya dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya kayak begitu agak susah memang karena lagi pandemi dan banyak juga nilai-nilai yang sebenarnya skill-skill yang harus ditanamkan pada lebih bagusnya ditanamkan atau diberikan saat offline dibanding online, tapi begitu nih. Kalau untuk masalah materi, permintaan materi itu mungkin Dikat bisa jawab. Iya, saya ingin memperjelas di sini mungkin ada miskom sedikit tadi. Di sini maksud saya bukan dari kita ke Kaderta, tapi kayak bentuk kerjasama nanti kayak Sarunhas ke TBM, kayak kami ingin itu rencananya kami itu ingin belajar cara hacking ke TBM, dan apakah dari pihak TBM mau ada nanti pembatasan materi kepada kami atau kayak sama saja pembawaan materi kepada anggota-anggotanya kita dengan pemberian materi ke Sarunhas begitu. Iya Kak, tadi ada yang temannya Kakak yang bertanya soal pengkaderan tadi Kak, jadi itu aku jawab. Kalau untuk pertanyaannya Kakak baru mau dijawab dari Dikat Kak, maaf. Ai, bisa dijawab kayaknya Ai. Oh ya, jadi Kak, tapi untuk yang pembawaan materi Kak, itu tetap sama jika materi yang diajarkan dari TBM itu bakalan diajarkan juga ke Sarunhas seperti dengan yang PPGD kemarin Kak. Kan Kak kemarin itu Sarunhas sempat ada permintaan PPGD, cuman kan ada juga yang dari Sarunhas itu kalau nggak salah itu yang tiutiknya yang kayak untuk bagaimana ini supaya peserta dari pendidikannya Sarunhas kemarin itu bisa tahu untuk beberapa penyakit. Nah, jadi di situ juga kita nanti menyesuaikan juga tiutik yang dari Sarunhas. Bagaimana menurut Kakak? Atau Kak Tika, masih ada yang ingin mau di ini Kak? Ya, mungkin sekian saja pertanyaan saya. Iya Kak. Iya, terima kasih sudah jelas. Masih banyak Kak. Mungkin dari TB misalnya yang mau ditanyakan? Atau dari kakak-kakak Sarunhas? Siap, nanya. Silakan, Snul. Ayo, Tabe, mau tanya bagaimana prosedur penurunan untuk tim SAR dalam hal ini, misalkan dalam kejadian-kejadian emergensi, bagaimana prosedurnya? Apalagi kan sekarang pandemi, apakah ada tambahan-tambahan untuk prosedur penurunan tim SAR?
Ya, mengenai itu tadi di kegiatan pandemi ini untuk menurunkan seru itu pertama itu dari seluruh anggota yang bersedia. Sebenarnya kalau kami turun itu idealnya satu seru itu ada 7 orang. Ini 7 orang ada PJ-nya masing-masing sampai 7 ini. PJ komunikasi, logistik dan lain-lain sampai 7. Untuk penurunan seru itu mengikuti SOP operasi. Ya seperti tadi sudah saya jelaskan, SOP operasi di masa pandemi ini kan sebelumnya kemarin ada SOP yang diterapkan, tapi setelah masa pandemi mengikuti masa pandemi, SOP diubah mengikuti masa pandemi. Jadi itu tadi ada yang ditambahkan, setiap seru wajib membawa masker minimal 20, bawa hand sanitizer, bawa alat penyemprot, sebelum dan setelah pergi ada penyemprotan alat dan lain-lain. Dan campnya masing-masing itu, camp untuk tim itu bivak per orang. Ada standarnya dalam melakukan kegiatan operasi di masa pandemi. Ya mungkin itu. Jadi nanti tim yang turun itu juga wajib di swab dulu Kak, wajib di swab sebelum turun atau nanti setelah turun juga di swab? Ya kalau swab kayaknya tidak. Tapi pernah kemarin waktu masih awal-awal COVID, pernah kemarin sempat begitu. Jadi tim yang turun itu setelah pulang di swab dulu. Tapi kalau untuk sekarang sudah mulai tidak diterapkan. Yang penting tim itu wajib vaksin. Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi sempat masih ada yang mau ditanyakan lagi Kak dari kakak-kakak Sarunhas. Ya kalau untuk TBM saya mau bertanya. Oh ya silakan Kak. Kalau untuk TBM apakah biasa ikut kegiatan operasi dan lain-lain, karena kan kemarin saya sempat dapat itu banyak info itu TBM ikut kegiatan operasi, misal trouble di gunung, apa siaga dan lain-lain. Kalau sekarang apakah masih selalu ikut atau bagaimana, adakah perencanaan lain dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasi dan siaga dari TBM? Mungkin Ban bisa jawab. Kata BK mau perjelas maksudnya operasi dalam hal apa Kak? Operasi yang saya maksud itu misal operasi yang seperti di gunung kemarin, misal dalam kegiatan siaga 17-an ada daki yang mengalami trouble dan lain-lain. Kalau misalkan dalam kayak begitu apa yang kita sebutkan tadi kayak siaga 17-an atau kayak ada acara-acara begitu, nah biasanya kalau TBM turun itu dia dalam hal bentuk kerjasama Kak. Jadi misalkan Kakak SAR mau tadi adakan adakan lapangan sama adik-adik untuk perekrutan. Nah, kemudian Kakak SAR itu minta tim medis untuk pegunungan, untuk mountaineering. Nah, mungkin dalam bentuk kerjasama begitu Kak. Jadi kalau kayak join untuk siaga 17-an biasanya TBM enggak ikut, cuman dalam hal bentuk kerjasama sama relasi. Kalau ada permintaan, misalkan mau mendaki terus minta tim medis untuk mendaki, begitu bisa. Bagaimana Kak yang itu kita maksud? Oh ya, yang itu. Jadi kegiatannya TBM cuma operasi besar saja, misal bencana besar yang skalanya nasional baru bisa turunkan anggota begitu. Jadi kan kalau di TBM itu ada
dua tim medis, ada yang emergency sama yang non emergency. Nah, kalau yang non emergency itu seperti nih yang kayak kerjasama dengan relasi kayak permintaan tim medis yang memasukkan terlebih dahulu surat seperti permintaan tim medis sirkum, permintaan tim medis lapangan, misalkan kayak itu tadi diklat, tim medis diklat boleh. Nah, kalau misalkan yang emergency bukan bilang harus besar baru kita turunkan, tapi tergantung lagi Kak. Jadi kan di TBM juga ada siaga hariannya, jadi ada memang jadwal piket untuk siaga harian. Nah, nanti kalau yang emergency yang kita turunkan itu adalah yang siaga pada hari itu Kak. Jadi tidak harus untuk kejadian besar baru kita turunkan. Nanti dilihat lagi dari rapat koordinasi sesama badan pengurus Kak. Mungkin seperti itu Kak jawabannya. Oh iya. Sedikit tambahan. Kan tadi. Kak. Oh iya. Lanjut. Silakan juga. Lanjut Oke. Tidak, lanjut dulu tadi tambahan. Oh, sedikit tambahan tadi itu yang saya jelaskan tentang item-item kegiatannya TBM. Jadi sebenarnya itu kita di medis event juga tuh ada dari kami Kak, bisa sih ikut kalau misalnya ada kayak konser-konser begitu. Biasa di pihak relasi tuh minta di tim medis juga Kak. Jadi sebenarnya kami intinya tim medis dan emergency itu kami turun kalau misalnya dalam bentuk kerjasama ceritanya Kak. Jadi ada masuk surat, nanti dilaporkan kalau misalnya ter-ACC, kita turun. Oh ya, tambahan juga kalau yang tim medis yang ke inisiatif itu Kak yang tadi siaga 17-an, nah di badan pengurusnya mau adakan atau tidak Kak? Misalnya kita lanjut Kak, yang kita bilang. Iya. Terima kasih. Mungkin itu sudah jelas. Kalau kan tadi saya sempat dengar juga ada siaga harian. Nah, yang mau saya tahu ini tugas dari anggota yang siaga harian. Seperti apa tugasnya? Jadi kalau untuk siaga harian itu kan siaga harian ini dilaksanakan untuk persiapan penurunan tim emergensi. Nah, untuk komponennya itu ada dokter PJ-nya, kemudian ada tim komandernya, ada asmin, aslok, komponen-komponen tim medis, ada juga asdoknya. Nah, nanti untuk apa tadi yang kita tanyakan tugasnya ya jadi kan kita dia nanti tim siaganya itu dia stay di satu tempat untuk sementara saat ini karena kita sekretnya di BBPK di tempat karantina COVID Antang. Nah, di situ untuk sementara ada sekret TBM di situ. Jadi tim siaganya stay di situ. Kalau kemudian tiap harinya itu ada seperti konten-konten bisa diisi dari divisi diklat, misalkan memberikan materi-materi emergensi, bisa juga sharing-sharing sama kakak, bisa juga kayak nobar, kayak gitu-gitu jika. Ya, terima kasih. Mungkin saya perjelas lagi kan siaga harian itu tadi yang kudengar untuk hal-hal emergensi seperti apa yang saya maksud? Kayak adakah kejadian apakah segala macam? Ya, ya Kak, jadi kan kalau di TBM ada penurunan tim emergensi. Nah, contohnya itu kemarin ya kejadian kebakaran yang di Makassar, yang di Jongaya. Nah, itu salah satu contohnya. Kemarin kita pas terima informasi tentang kebakaran itu di cross check oleh badan pengurus. Kemudian kalau misalkan di sana kita sudah konfirmasi bahwa membutuhkan tim medis, maka yang kita turunkan adalah orang yang siaga pada hari itu Kak. Jadi kayak gitu, kayak kebakaran atau banjir. Tapi tergantung lagi dari rapat koordinasi badan pengurus apakah kita turunkan atau tidak. Seperti itu mungkin Kak. Oh iya, terima kasih. Apa lagi nih? Lanjut dulu. Ada tadi di kepala aku tapi hilang. Ya, terjawab nih. Terima kasih.
Sempat masih ada yang mau ditanyakan, Kak? Atau dari TBM masih ada yang mau ditanyakan? Kakak-kakak dari SAR UNES masih ada yang mau ditanyakan, Kak? Mungkin kayaknya sudah tidak ada pertanyaan nih, Kak. Jadi mungkin untuk kunjungan kerja yang kita laksanakan antara TBM Kakanios dengan SAR UNHAS mungkin bisa sampai di sini jika atau sempat dari kakak-kakak SAR UNHAS ada yang mau ditambahkan saran atau bagaimana, Kak? TBM. Ya, kalau saya sendiri harapan. Silahkan, Kak, apa harapannya? Ya, saya sebelumnya ucapkan terima kasih atas undangan kunjungan kerjasamanya. Saya juga ucapkan selamat kepada badan pengurus yang baru, badan pengurus TBM sudah menyempatkan waktunya mengundang kami untuk kunjungan kerjasama dan semoga kedepannya bisa terjalin kerjasama yang dimaksud seperti tadi, karena memang betul tadi yang dibilang saudara Sandi tadi itu sudah lama tidak terjalin kerjasama antara SAR UNHAS dengan TBM, karena terakhir juga saya dapat itu TBM sama-sama dengan SAR UNHAS itu 2 tahun lalu, tahun 2019. Ya seperti itu. Semoga kedepannya bisa kerjasama ke apa, lari-lari ke kegiatan sama-sama siaga. Ya mungkin itu saja saya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak. Kalau dari TBM Balkanius, sebenarnya kita juga rencana mau lakukan kunjungan relasi ke sekretnya Kakak. Cuman itu Mika lagi pandemi Ki, jadi mungkin efek pandeminya itu jadi ini Ki kerjasama tak antara SAR dengan TBM. Mungkin next time nanti kita atur jadwal, bisa kayaknya kita kumpul untuk diskusi lebih lanjut antara SAR UNAS dengan TBM Balkaneos, atau mungkin di lain kesempatan juga kita bisa lakukan latihan bersama Kak, seperti yang dari SAR UNAS mau. Akhir kata saya mau bilang terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan sama kakak-kakak dari SAR UNHAS. Mohon maaf bila kami ada kesalahan, baik itu dari bicaranya kami atau dari sifatnya kami. Mohon maaf sekali, Kak. Diharapkan juga kakak-kakak SAR UNHAS kalau misalnya ingin buat kegiatan bisa mengundang TBM Kalkaneus, Kak. Begitupun juga kami kalau misalnya buat kegiatan bisa melakukan kerjasama dengan SAR UNHAS, Kak. Mungkin kita bisa on cam semua dulu Kak untuk foto bersama. Dari kakak-kakak SAR UNHAS dan TBM Kalkaneus bisa on cam dulu untuk foto bersama. Ya mungkin Ai bisa ini screenshot. Dihitung ya Ai. Jadi izin screenshot di 1, 2, 3. Ganti gaya mungkin bisa lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oh ya Kak, sekedar memberitahukan bahwa dari TBM Kalkaneus itu ada sedikit kenang-kenangan untuk SAR UNHAS Kak. Jadi kami ada sertifikat yang ingin kami berikan untuk kakak-kakak dari SAR UNHAS Kak. Tunggu ya Kak, saya kasih lihat. Oh ya, Put, mungkin bisa share screen, nanti saya yang screenshot. Oh ya, tunggu. Bisa kasih jadi Kak, mungkin juga co-host Iput. Udah? Sabar-sabar. Ya. Loading Ki.
ini Kak, sertifikat dari TBM Kalkaneus untuk SAR Unhas. Nanti saya kirimkan ke Kak Fajar. Kebetulan kemarin saya WA Kak Fajar untuk memasukkan suratnya Kak. Mungkin dari Kakak SAR Unhas bisa foto dulu di Kak. Aku bisa pin Kakak SAR Unhas ya. Oh ya, kasih jadi kos Kak dulu Iput. Oh, iya. Ya. Oh ya udah. Oke. Jadi standby 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke Kak, sudah Kak. Terima kasih banyak. Yes, sama-sama. Iya Kak. Terima kasih banyak Kak atas waktunya. Maaf juga kalau ada salah kata. Apakah? Semoga bisa ketemu secepatnya. Iya Kak. Ya, Kak. Sampai wabarakatuh. Mungkin yang anggota TBM bisa stay dulu. Jadi Ada ke kopinya, Kak. ada sayang ada. Oke, mulai Iput briefing awal kita tadi. Tidak, Beb. Kenapa? Lambat di join dan dari SAR Unhas juga terlambat join, jadi Oke, ya jadi mungkin bisa saja hari ini dirangkumkan evaluasi harian per kuker. Oke? Apa evaluasinya hari ini mungkin dari logistik tercapai, Ji? kurang tercapai logistik karena mau SAR Unhas diskusi secara offline. Disuruh kau datang kapan? Kalau diklat ya? Diklat juga hampir sama, Ji. Oh, jadi disuruh datang semua. Kalau Banmet? Banmet juga, weh, pakbal sekali. Dia nggak mau kasih tahu apa sistem. Terus saya tuh bilang nih gitu ya, apa SOP-mu. Kayak nggak mau kita kasih tahu. Tahu itu kaderisasi. Mau kita kasih secara langsung. Harus Tapi itu kayaknya dari hasil diskusi kita hari ini, mereka tuh tidak mau bahas gitu. Karena dia bilang di semua internal. Jadi Yo, mereka kayaknya mau bahas cerita-cerita daripada yang dicerita. Mungkin datang langsung. Iya. Makanya Husnul datang mau cepat supaya bisa kunjungan kerja. Sama Iput. Tugasnya Iput ini kalau kembali ke Mas Samba. Iput catatan ini nah untuk kunjungan SAR. Oke, Bebski. Iya, Do, itu SAR tuh lali gitu. Kurang ajarmu, Iput. Yo, masalahnya itu kuker kok cewek semua kok. Wow, Ame, ikan record. Husnul, Ibu. Kayaknya ada udah di sini. Kayaknya wow, bukan Ayah atau Ame.